Ya, menurut saya begini, sebagai presiden terpilih dan juga pada saat yang sama masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, tentu saja Pak Prabowo memiliki platform karena dari berbagai agenda, kalau yang kita ikuti di media maupun dari misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, banyak juga isu-isu terkait dengan misalnya kerjasama pertahanan dan juga masalah-masalah geopolitik. Dan mungkin highlight yang tadi disampaikan oleh Mbak Vivi adalah bahwa Indonesia hari ini dan juga negara di dunia kan sedang mengalami perubahan geopolitik. Cina semakin dianggap sebagai kekuatan yang potensial menjadi superpower baru. Di sisi yang lain Amerika masih menjadi negara superpower, kekuatan militernya masih yang paling kuat. Kemudian ada kekuatan yang lain, Uni Eropa, di sisi yang lain ada Rusia dan lain-lain, sehingga tadi yang disampaikan Mbak Vivi, Pak Prabowo mungkin testing the water sebagai presiden-elect, presiden terpilih, dan juga sebagai Menteri Pertahanan. Makanya yang dikunjungi oleh Pak Prabowo ini antara lain tadi negara-negara besar ini, Cina, Rusia, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya sebetulnya yang signal yang dikirim adalah bahwa Pak Prabowo saya rasa meyakini politik luar negeri itu adalah bagian penting dalam mencapai tujuan-tujuan nasional, baik yang domestik maupun juga yang bersifat hubungan dengan negara lain, apalagi di tengah persaingan geopolitik. Sehingga 13 negara yang dikunjungi setelah resmi diumumkan sebagai presiden terpilih, itu mengirim signal yang saya rasa sangat kuat gitu, bahwa politik luar negeri akan menjadi bagian yang penting dalam mencapai tujuan-tujuan baik ekonomi, sosial di dalam negeri Indonesia. Saya kira itu hal yang kedua. Yang ketiga yang menarik begini, kalau kita ambil analogi ya, dulu ketika Indonesia baru merdeka, itu dunia mengalami perubahan global, dekolonisasi dan lain-lain, dan Indonesia sebagai negara baru menavigasi itu dengan baik. Mulai dari para founding fathers kita lah, lewat cara-cara diplomasi Soekarno, dan bahkan menciptakan berbagai inisiatif. Konferensi Asia Afrika, 10 tahun Indonesia Merdeka, 45. Lalu ada konferensi Asia Afrika, negara baru di tengah perubahan global yang masif. Kalau kita sekarang baca sejarah seperti sesuatu yang wajar aja terjadi gitu. Padahal itu misalnya kolonialisme ratusan tahun, tiba-tiba seperti gempa tektonik, negara-negara baru merdeka tahun 45, 46, 47, 48, 49 gitu. Dan Indonesia ada di tengah perubahan itu dan sangat aktif berkontribusi. Nah, hari ini kan sebetulnya sama juga. Ada berbagai soal-soal yang mungkin sifatnya tektonik ya, secara politik internasional. Rise of China, perseteruan dengan Amerika Serikat, kita baru selesai pandemi. Itu juga tektonik sebetulnya, cuma kayaknya kalau pandemi ini kita udah pada lupa juga, padahal itu perubahan yang menurut saya serius. Dan ketika itu dilakukan dulu oleh di masa Soekarno, Indonesia bisa menavigasi dan mendapatkan penghormatan dari negara lain karena banyak inisiatif yang dibuat oleh Indonesia di masa-masa perubahan global yang sangat substansial semacam itu. Dan saya menduga Pak Prabowo ada flavor untuk memberikan signal bahwa Indonesia akan lebih aktif di bidang hubungan luar negeri atau politik luar negeri. Dia melakukan extra miles dari apa yang sudah dilakukan beberapa waktu belakangan.